kembali lagi. Lah kenapa orang-orang Khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga, harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati Haudur Rasul, ya, mendekati Haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dielingno pengiran mat, innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlil tidak mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mana kalau ini wonten pengajian niki, apapun kondisi kita, wes akhirnya cocok mbek wong dia wes ora. Pokoknya jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Kalau kira cocok wong nanti sudah langit asal ijek Islam utawa kafir dini atau kafir sing gak harbi wong ra jelas. Jadi kalau aku ketemu wong, wis pateni ya. Rasa dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak mudima, sesuatu yang berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama napa? Agama. Lah sama ada nonton TV ini. Perompak Somalia ku nang masjidnya mewah-mewah mergo kampung Islam. Mergo ngerampak ku jenazah digo revolusi gawe negara napa? Ayo kemprowan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok. Misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engko cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani amat. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali diarani ghanimah, makanya wong liya oleh bisa, lho enggak masalah. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan, nganggep ngono iku goni. Merti. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ana kerusuhan Mei terus anggap itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem. Anu kula salat sunat ya rapati ya. Kula seneng Islam sing umum, kok Islam minimalis. Kula nganti mati seneng. Kula nek ada bojo kula, aku ora seneng kok. Misale bis warga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel ya repot. Aku kan mlebu swarga iku mergo pangeran niku bak Islame kok sederhana iku apik ku jaga stabilitas. Ku jaga apa? Stabilitas. Kok repot. Marudin rahmat Allah Jembar mlebu swarga kok syaratnya kok repot. Nek kadung rahmat Jembar mlebu swarga sing syaratnya ini. Karena belum saja punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusyuk. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini yang disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi kayak nopo susu jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Dan sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok apa ini dibiarkan. Tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahin. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun negeri. Saya tuh sering konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak, apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering
bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu udah perang, udah bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong kok patahin. Ada tunggal, mau depan kira wahani. Perang itu kan ada depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, mau wong pas kongkong ini gini warung nopo, itu kan sepihak saja. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, ya. Dia membunuh beda dengan perang. Paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat kita rawani ngenteni pas sujud. Mun pan lemen oleh nyolong tuh. Iya toh kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentleman-nya, enggak kesatria. Kalau kena ala yubi mata ini musuhnya pas perang loro tiba ditabak nasi. Engkau naik semari perang tanding bener. Saking kesatriannya kan. Dia tuh gitu cerita-cerita lah. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh nggak diteruskan bunuh kan? Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Dia tuh. Ini harus jadi sejarah. Nah. Orang-orang yang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlil sudah ini yang dimaksud Nabi innahum qad ahdatsu bid'ah. Mas wong ngene iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kula maca teng Sarai teng Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan niku bid'ah ringan. Umpama masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Bid'ah ringan. Itu tawak ringan. Ini yang di cara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Dengar ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya nggih kula wingi ditamoni kiai-kiai kata kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu patokan cekak nganggo pacan minim nggo lupa di masjid damai. Nah cara wong Timur Tengah janggal, pakai aliran Islam kok orang engko ning masjid lagi 3 huruf kuwe bar kok dicoplok meneh patokan cekak lah sing calanang kiai ini tak ustadz ora keberatan ben ngono. Anggap ae temandak. Mereka lagi ini ditakoki, gitu kok dagang untuk itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat si apik so. Yang penting kancane orang keterucut si apik awake lah itu keterucut. Itu aslinya. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok bunuh. Itu tradisi terbaik Islam. Saya rata cocok PKB kayak partai D, rata cocok P3 kayak partai D, rata cocok pondok hidup kayak pondok D, rata cocok jamaah toriko apa kayak jamaah D. Jadi variannya itu ringan kan. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia kok. Nah kalau ketika ada ini yang Gus wonten kiai boten terjenengan. Nah wong Indonesia atau nggih wah cocok ya. Paling bermanfaat. Dadi lek rata tok wong Kurdi. Nggih to yo to Muhammad. Itu ngeri. Wong Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya secara ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok, tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang geremeng ini. Daripada ada diusir geremeng rapopo, temennya gak mati.
Tidak apa-apa. Kalau mau catat sarah-sarah semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai, dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin itu Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian, ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Madinah ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi waktu juhum gimana itu akhirnya. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatilun. Maksudnya jelas perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilep. Itu beda sekali kan bunuh. Musuhnya pas turu dipateni, pas sujud ke sisi Ali. Jadi adekan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus, ya Ali saya tidak cocok kamu ayo perang tanding apa? Tentu. Kalau Ali rata cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rata cocok Ali tidak perang tanding. Mereka Amr bin As ngerti Ali sengaja perang. Tapi Ali kan di pengapesan disebut karoma wajah jari ini bergerak tahu roh aurat. Kemana rata tahu roh auratnya wong dia. Bareng ngambut mas mereka kalah terus udah malu Ali. Ya nanti tahu deh, tenang orang. Tapi dari kota pulau kurang ajar, berarti nggak terok. Lah ini kok pelani bergomong, roh apa waktu dari tahu roh. Berarti tetap tahu roh. Maju bergodari roh, berarti ya tahu roh. Tetap tahu roh, setelah itu ada arah roh. Maaf ya udah kurang ajar. Nggak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu kenapa orang-orang soleh sudah dekat sama Khaudur Rasul ini kan sudah dekat, sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik, ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah jangan boleh ikut, karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu mas. Yaitu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As, ya diteruskan kabudutnya Sayyid Husain, ya waktu itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato teng kene sakniki teng Konstantinopel dari kawasan Turki, kawasan dene uga negara Islam mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali sangka keluarga budak tong biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi ra pati wani mati bener riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik kena peso yo biasa ditabuhi wong ya napa? Ya, penting nek dadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Itu dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana, sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Untung dia sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja yang kepengen negara Islam sedunia. Rojo Dewa dikirimi surat, agar gak melak afiliasi dengan kerajaan dia diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, agar ono kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima jadi kadipaten. Nah ragil melok di. Ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid, karena yang membunuh sinten Sayyid sinten Husain. Namun ini balik yang cerita Syiah,
karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat yang kuno, sahabat yang apian, ragu muslim, orang mereka kuat terakaku, orang apa? Paham ya? Terus kaum Khawarij ini, karena mereka soleh, ini sudah ada ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, Mas, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu apa? Lewat ngaji ini sampai Qur'an Kairo, ahdatsu itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Mosok ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula, itu menghukumi syirik itu yang ekstrim lah, dosa besar yang ekstrim, kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga, mulai cilik di rumah gede-gede buat patah ini. Mulai di Nabi Sufu dia pinter, Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jadi Hindu. Itu nak kurang ajar pol, kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya sinten. Ini pas ketemu Nabi pas satu Mekah nih, Mas. Aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Gue saya impas Mas. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni balak pirang-pirang. Ini orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup Islam nurabbi imsifaron wa qataltumuhum kibaron. Lek cilik tak rumah, tak timang-timang, gede-gede gua paten. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair. Karena logikanya kan nurabbi imsifaron wa qataltumuhum napa? Gitu. Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh. Arah kelar tuku susu direwangi adol beras, direwangi utang-utang kong. Gede-gede dipah. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono wae. Iku beno wae. Ndak nganti-nganti apa tok. Paham ya? Kita tahu tapi misalnya karena kula nu yo dihukumi sing ringan. Nah, misalnya rata cocok, misalnya kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan itu kan ringan tuh. Hukumi ngono apa boten. Kita dihukumi orang enggak jelas. Orang hukumi ku sirik. Yang kula sering nanti cerita nang kanca kula nu wong alim iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Mungkin tapi tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim semua kitab di syahadat meneh. Aku lagi gugus urip-urip baca syahadat gak ikhlas. Dibatik, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuma lagi dibaptis ke maca apa? Mergo dianggap nih. Lah kok orang tak mau cukup sakit gelo. Ayo foto data tuh gelo. Jadi mati rambut. Balik kalau nanti hukumi, kalau sering tahu tiang-tiang, kus hukumi ngaten. Wingi itu tambah kalau nanti kabur. Kalau akan nyolati teng musola kula nggih. Keluargane tengen lha mudin situ kang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngentor wong mati gak gelem mati. Akhirnya bakalan gue, dan sering tuan gue. Ini bukan jawabannya kakak. Sering dipanggil kok. Gak usah mati, aku lah emang jadi mutin. Ini mati malah lorok. Malah rana sing naut kan. Seneng jadi ini gue loh. Mereka bagian talqin, tak bagian ini gue betul nanti bukan talqin. Pertama tak darah ini. Isbah emetian. Jadi tak kandani. Waktu kabur aku, mutin mari nganggur. Tapi kalau konsekuen, keluarganya kondo. Enggak jatah kamu gak nemutin. Ini tanggal tenggu, Gus. Wonten tonggo, Gus. Niku nak sholat niku madhep ngetan. Saat itu saya namung setunggal. Aliran kepercayaan bono. Niku cara jenengan sepudi, jika nak mati, misalnya niki pun tua. Niku disolatin apa mboten. Oh, nak jenengan takoi sholat itu jaringan. Yang penting kalau takoi sirik ta ora. Dengar dulu ngakir loh. Ya kata ngomong yang semangat darah di sirik ya kan. Oh aku paling rasa semangat darah di hukum sirik sampai sirik. Karena sholat itu ringan. Saya ngukumi rasa sholati, maksudnya rasa sholat buat anak yuk bentuk.
Karena keekstriman itu memang nyun sewu. Saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik, ini sirik gitu. Saya bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau menghukumi orang. Gendul, fasik itu kenapa? Gendul. Jadi arah sasak baik uang, misalnya uang tukang zina hukumnya fasik, gendul. Misalnya uang tukang garam, penjahat, dan kayak gampang. Wong tukang zina, wah, BTS, wong teh, pokoknya dia mau ngomong sirik, akhirnya di istilah wadah, malah ada istilah stok istilah wadah. Masuk dari bahasa sirik, dari bahasa apa? Oh, PSK, oh, wong teh, jadi hukumnya apa? Ya wong teh orang hukumnya apa? Wong tukang maling penjahat, bajingan, wong ngajilan itu. Tahu tapi boten, mau dosa sirik, kamu tulisan apa? Padahal lagi hukum sirik itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka bihi. Taruhane sirik dosane ra kena disebut. Lah nek dihukum liyane sirik kan mlebu wa yaghfiru maduna. Lumayan. Lari jawab ngoten. Nah sampean takokane urusan salat cara salat iku tak jawab gampang. Nah keyakinane sampean semen ra gelem nyolati ora usah salat. Buatan ke sekolah harus jenengan. Nah, jangan dimenyolati kalau nggak nyolati nak penting. Nah, kan ringan, nah ringan cocok kok. Wah, udah di kiai yang fatwanya yang bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Dharmagandhu, aliran Kejawen, macam-macam atas sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Asdajirda, ada agama Ahruman Yazdan itu dulu kan menjadikan matahari itu tolak ukur, karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya di Falamaro Asam Sanopo Bazikotan melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral, sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ngadep matahari atau tidak. Ini sejarah, paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan, sentralnya. Sebab itu ngendikane Nabi, ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan, fa'inna huma korna seton, fa'inna hatatlu korna seton. Karena sudah mendarah-mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, ini pun malah kan orang Arab pun nak ngitung yang ganggu serengenge. Iku ketok nak orang Arab yang jahiliyah tenan, jenate syirik tenan. Orang Arab itu kalau darani timur itu kan masyrik, nak darani kulon masyrik. Terus nak darani napa mriki budi? Kidul. Kidul iku napa janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Sima. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngetan. Sehingga ukuran itu begitu, masyrik, maghrib, terus ini apa? Mereka mau bayangan wong Arab madhep ngalor tong itu jadinya tidak begitu. Kok kalian ini? Umpama wong Arab bayangannya madhep ngalornya tentu. Itu kan berarti sini itu kenal Maghrib, sini kenal Maghrib. Tapi orang Arab kan cara ngukur kan begini. Jika sana punya nama Maghrib, sana punya nama Maghrib. Terus ini tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya uang nak masuk bulan, masuk metan itu. Paham ya belum maksudnya? Artinya mereka menghadap matahari kan? Nah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arabnya kita dimulai kebayangan uang masuk metan. Ini ada bisa. Mengenai Islam antipati, ono sholat kok. Wae metode srengenge utawa wae surupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho Nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Kau oleh sholat pas srengenge metu. Surup yo ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Iya. Malah kalau seneng kalau kepada ulama kok aku sing rapati sholat. Aku semangat tuh malah sing api itu aja enggak tambah.
Mungkin gue hitung, aku nih kata-kata pada ini tak hitung, secara syariat nopo, nah itu dasar cocok. Ini lucu, no, betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan yang dewakan matahari itu banyak. Ini bersamaan roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ngoten falam maro asam tabaji utang qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al makruhah, batasannya matahari semua. Alasannya Nabi nopo? Fa innahuma tatlu'u qarnat. Iku bareng ngambek selerane setan. Cara iki iku ana manane iku pas setan nyetokno sumune, nyetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Delok oleh pentingnya matahari. Delok oleh betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Delok oleh matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap karena belum ada agama tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip baik. Nah, caranya mirip gak? Oh, coba sholat. Ada gue ngopi, tanda nggak empuk. Paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri negeri itu rokokan. Ben, caramu yang haram Allah. Mau haram liane ya kira. Cara baca pulang nggak betul. Pulang ke rokok. Lah dari MUI rokok haram, malah gue sing haram rokok tak bodoni ya haram jangan haram. Wis biasa gue kalau haram. Malah parah. Sing haram ra iku tok. Apa ya dengan aliran-aliran sesat itu Pak. Paham ya, jadi lewat ngaji ini sampean ngerti. Jadi saya mohon ya. Kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan, kalau istikharah, kalau pikir, kalau bikin paket ini, kalau istikharah, kalau pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja, lah. Kita harus jauh, yaitu gampang tahlil. Terus tak sampai standar mengelah. Nak rata rata bersih gemeng itu, ngelatani ngajak bolo-bolo, itu ringan-ringan. Kali rata rata bertua mandu, rasuah, ngurah jelas, itu kan ringan tuh. Misalnya Mbak Kiai partai ini itu, maksudnya dia kok malah partai. Maksudnya raja, saya raja lah orang ngakoni kan jelas. Kamu sing ngakoni ya jelas hitung-hitungan itu. Kalau ngomongnya kalau ngakoni ya orang hitung-hitungan. Kamu sing ngakoni ya jelas. Mana kalau kertas kok ikut sudah nak buat derek nyalek-nyalek tanah boga. Kalau ini tambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kulo nggak kata, tapi tak pisau ya mereka. Aku lama, takut hukum tak jawab bang. Takut partai-partai pisolihin, anti partai dolimin. Nanti kalau tak, berarti jenengan golput. Orang ya tetap milah, tapi separuh ya. Tahu? Separuh. Kalau terus nangis, eleng-eleng ya, inna buat ada tuh. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alaiya sopo akwamun pira-pira kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu tak? Iku wae akibatnya sumayu halu baini wa bain. Itu mendikani ulama teng sarah-sarah itu karena mereka mudah tahlilun. Sampai jangan terprovokasi sama bid'ah di luar tahlil itu ringan. Wah ada akibat bobo tadi denger itu. Masa rukin kene lah bupati ini bojone kelaparan tuh. Wong zaman ana bojone dereng kelap. Bupati ini. Omah parah. Udah masih kagum sing lanange dereng kok. Marah bupati ini. Harus ini repot temen barang malah repot. Kecuali ini pesawat lagi untuk orang ganti ini. Tapi kan gak mungkin deh. Beri Al-Fatihah. Thank you.